Welcome to Crochet and Cum Cum Cum. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Halo, gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan bahagia. Tutorial kali ini cukup mudah karena aku membuat tutorial ini untuk kamu yang pemula. Di video ini aku akan memberikan tutorial cara merajut untuk pemula dengan step by step secara detail. Ayo kita siapkan alat dan bahannya. Aku menggunakan benang dari merek Kings. Ini adalah benang katun dan aku memerlukan dua warna. Warna pink muda 1 gulung dan warna pink tua 1 gulung. Aku menggunakan hakpen nomor 6. Ambil benang pendek di tangan kanan, benang panjang di tangan kiri. Benang pendek kita taruh di atas benang panjang, lalu kita masukkan 2 jari dari bawah. Kita ambil benang panjang, lalu tarik. Ini adalah slip knot. Masukkan hakpen ke slip knot, tarik benang panjang, dan kita siap merajut. Kita akan membuat rantai atau chain. Putar hakpen ke bawah, ke belakang, lalu ke atas, kita sangkutkan benang, tarik hingga kita keluarkan dari lubang. Ini adalah tusuk rantai. Putar hakpen ke arah benang, ke bawah, ke belakang, lalu ke atas, sangkutkan benang. Kita tarik melalui lubang. Ini adalah langkah dasar dalam merajut, yaitu rantai. Sekarang kita akan masuk ke tutorial untuk membuat kupluk. Kita buat slip knot, dilanjutkan dengan 15 rantai atau sepanjang 7 cm. Kita akan membuat rantai sepanjang 7 cm. Mungkin teman-teman akan membutuhkan rantai lebih banyak atau lebih sedikit. Di sini bisa disesuaikan, yang penting panjangnya adalah 7 cm. Lanjut, kita akan membuat single crochet. Lewati rantai pertama. Rantai ini kita akan lewati, kita akan masuk di rantai kedua. Masukkan hakpen di rantai kedua. Di sini aku melewati 2 lubang. Seperti ini. Lalu kita sangkutkan benang pada hakpen. Kita keluarkan, kita tarik. Sekarang kita punya 2 lubang. Kita sangkutkan benang pada hakpen. Kita putar hakpennya untuk menyangkutkan benang. Lalu kita tarik melewati 2 lubang. Ini adalah single crochet pertama. Kita akan belajar membuat single crochet lagi. Masukkan hakpen di rantai selanjutnya dengan melewati 2 lubang. Seperti ini. Kita putar hakpen untuk menyangkutkan benang. Tarik benangnya melewati 2 lubang. Kita akan memiliki 2 lubang. Tarik benang. Sekali lagi kita akan tarik benang. Lalu kita lewati 2 lubang. Ini adalah single crochet kedua. Oke, kita akan lanjut ke tutorial. Lewati 1 rantai, lalu kita akan membuat 14 single crochet. Atau kita akan mengisi 1 rantai dengan 1 single crochet hingga di rantai terakhir. Lanjutkan untuk mengisi setiap rantai dengan 1 single crochet. Kita akan membuat single crochet pada lubang BLO. Tambahkan dulu 1 rantai, kita putar. Rantai yang kita buat akan kita lewati, jadi kita akan masuk di lubang kedua. Masukkan hakpen hanya di 1 lubang yang ada di belakang, atau bisa disebut BLO atau back loop only. Kita akan membuat 1 single crochet. Masukkan hakpen hanya di lubang belakang.
buat 1 single crochet. Teknik ini dinamakan BLO atau back loop only, atau hanya memasukkan hakpen pada lubang yang ada di belakang. Lanjutkan untuk mengisi 1 lubang dengan 1 single crochet hingga di lubang terakhir. Hasilnya akan terlihat seperti anak tangga. Kita akan melanjutkan masih dengan cara yang sama, tambahkan 1 rantai. Rantai kita lewati 1, lalu kita akan masuk di lubang kedua. Cukup di lubang belakang. Caranya selalu sama ya teman-teman, hingga di baris ke-48, yaitu kita akan memasukkan hakpen hanya di lubang belakang, lalu kita akan membuat 1 single crochet. Kita sudah punya 3 baris. Di baris keempat, caranya masih sama, tambahkan 1 rantai, lalu kita lewati, masukkan hakpen di lubang kedua. Kita akan membuat single crochet, back loop only. Caranya seperti ini terus ya teman-teman, diulang-ulang terus hingga baris ke-48. Jadi teman-teman bisa dilanjutkan secara mandiri ya, nanti kita bertemu di akhir, yaitu di baris 48. Di sini aku sudah punya 48 baris, jadi ayo kita ukur panjangnya berapa. Panjangnya ada di sekitar 23 cm. Patokannya itu di ukurannya ya teman-teman. Kalau teman-teman masih kurang dari 23 bisa ditambah, atau bila lebih dari 23 bisa dikurang. Nah sekarang kalau ditarik itu ada di 29 cm. Jadi ini topinya melar ya teman-teman, bisa untuk anak-anak, bisa untuk dewasa. Masuk ke langkah berikutnya. Tambahkan 1 rantai, lalu kita akan membuat single crochet. Untuk lubang yang akan kita masuki hakpen, itu bisa teman-teman lihat sesuai dengan yang ada pada video. Di sini aku akan menjelaskan berapa jumlah single crochet yang teman-teman butuhkan. Jumlah single crochet ini sesuai dengan jumlah baris yang teman-teman buat sebelumnya. Karena aku membuat 48 baris, jadi aku akan membuat 48 single crochet. Bila teman-teman ada di jumlah yang lebih banyak atau jumlah lebih sedikit, bisa disesuaikan dengan jumlah single crochet-nya ya. Ini adalah single crochet terakhir atau ke-48. Letaknya ada di sini ya teman-teman, bisa dicari sesuai dengan project yang sudah teman-teman buat. Untuk langkah berikutnya, teman-teman bisa menggunakan penanda bila teman-teman ini masih pemula atau masih bingung. Kita akan belajar membuat HDC atau half double crochet. Ini adalah cara yang biasa aku gunakan. Mungkin akan berbeda dengan tutorial yang ada di luar sana. Kita buat 1 rantai, lalu balik. Rantai yang sudah kita buat, kita lewati. Jadi kita akan masuk di lubang kedua. Di sini kita akan membuat 1 single crochet. Tambahkan 1 rantai. Langkah ini biasa aku gunakan untuk mengawali HDC. Bisa kita berikan penanda ya di rantai yang kita buat tadi. Lanjut kita akan membuat HDC. Kita putar dulu hakpennya ke arah benang. Kita sangkutkan benang. Masukkan hakpen ke lubang selanjutnya. Lalu kita akan ambil benang sekali lagi. Kita putar hakpennya, sangkutkan benang pada hakpen, seperti ini. Kita tarik keluar. Di sini kita akan punya 3 lubang. Kita putar hakpen, lalu kita tarik hakpen keluar dari 3 lubang ini secara bersamaan. Ini adalah HDC.
Sekali lagi, kita putar hakpen, masuk ke lubang selanjutnya, kita putar hakpen sekali lagi untuk mengambil benang. Kita tarik hakpennya. Sekarang kita punya 3 lubang. Putar hakpen 1 kali lagi. Lalu kita akan melewati 3 lubang ini. Kita tarik hakpennya. Kita lewati 3 lubang secara bersamaan. Seperti ini adalah cara membuat HDC. Kembali ke tutorial, tambahkan 1 rantai. Kita lewati rantai yang sudah kita buat tadi. Masuk di lubang kedua. Kita akan membuat 1 single crochet. Tambahkan lagi 1 rantai. Di sini bisa kita beri penanda di rantai. Di sebelah sini. Lalu kita akan membuat 47 HDC. Ini HDC pertama. Lalu HDC kedua. Teman-teman bisa dilanjut untuk membuat HDC. 1 lubang kita isi dengan 1 HDC hingga di lubang terakhir. Kita anggap ini adalah baris kedua, masuk ke baris ketiga, buat 1 rantai. Rantai yang kita buat kita lewati. Jadi kita masuk di lubang kedua. Di sini 1 single crochet. Tambahkan 1 rantai. Kita beri penanda di rantai. Lalu kita akan membuat 47 HDC. Atau kita akan membuat HDC hingga di lubang terakhir. Teman-teman bisa dilanjutkan hingga nanti kita bertemu di lubang terakhir. Atau di penanda. Kita sampai di penanda atau lubang terakhir. Jadi gunanya penanda ini untuk tahu di mana kita akan mengakhiri HDC ya teman-teman. Jadi kita bisa membuat HDC di lubang yang sudah kita beri penanda. Lanjut di baris keempat, caranya masih sama. Kita tambahkan 1 rantai. Lalu kita akan membuat single crochet di lubang kedua. 1 single crochet. Tambahkan 1 rantai. Penandanya bisa kita pindahkan untuk menandai rantai di sini. Dilanjutkan untuk membuat 47 HDC. Caranya seperti ini teman-teman, hanya diulang-ulang sampai nanti kita punya 25 baris. Teman-teman bisa dilanjutkan secara mandiri. Nanti kita bertemu di baris ke-25. Hasilnya seperti ini, dan sekarang mau aku ukur lagi. Aku punya di ukuran 22,5 cm. Teman-teman bisa disesuaikan, mungkin di ukuran di 22 atau 23 cm masih bisa. Dengan langkah-langkah yang sama, aku buat 1 lagi, jadi sekarang aku punya 2 lembar. Setelah menyelesaikan proyek, kita akan kunci rajutan. Jadi benangnya bisa dipotong dulu. Kita masukkan benang ke lubang terakhir, ke loop seperti ini, lalu kita tarik. Terus kita sisakan lagi, kita buat 1 lubang lagi. Kita bisa masukkan sisa benang, masuk ke dalam lubang yang sudah kita buat tadi. Bisa menggunakan hakpen atau bisa menggunakan tangan seperti ini. Lanjut kita akan menyatukan 2 lembar ini agar menjadi 1 topi. Kita pasangkan mereka berdua. Aku menggunakan jarum tapestri dengan benang sisa. Kita akan menjahit dengan cara
seperti yang ada di videoku ini ya teman-teman. Jadi kita masukkan jarum di dua sisi, ini sisi yang pink muda dan sisi pink tua. Kita akan tarik jarumnya, sisakan benang, lalu kita akan mulai menjahit. Untuk cara menjahitnya bisa diikutin seperti yang ada di videoku ini ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Lanjut untuk menjahit sisi atas. Untuk sisi atas ini sesuai selera ya teman-teman. Kalau aku ini kan di sisi kanan dan sisi kiri, itu warnanya berbeda. Teman-teman juga bisa membuat itu nanti sisi depan dan sisi belakang itu yang warnanya berbeda itu bisa. Semoga teman-teman paham sama maksud aku ya, karena di sini aku nggak ada video untuk menjelaskan sisi yang berbedanya itu di depan dan di belakang. Untuk cara menjahitnya ini bisa diikutin seperti yang ada di video aku ya. Kalau teman-teman punya cara lain untuk menjahit ini, nah itu bisa menggunakan cara yang biasa teman-teman pakai aja. Di sini aku menggunakan warna pink tua, dan di sisi selanjutnya itu aku menggunakan benang pink muda. Semuanya sudah jadi, benang bisa dipotong dan dirapikan. Sekarang topinya ini bisa dibalik. Kalau dipakai kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi itu topinya itu aku lipat lagi di bagian bawahnya itu. Kalau hasilnya mau pendek seperti ini. Karena kalau nggak dilipat itu, nanti topinya itu bisa sampai di bawah telinga. Sekian tutorial aku, semoga kamu suka sama hasilnya. Dan terima kasih udah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye-bye.